Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali lagi ke on-chain analysis. Ya, jadi mungkin ini adalah on-chain analysis setelah Bitcoin dalam beberapa hari terakhir ini mulai melakukan konsolidasi. Ya. Reject 52.200-an dan ketahan oleh 56.000 ya 56 ribuan lah kasarnya seperti itu ya. Buat lo yang sudah nonton DCWT kemungkinan besar sudah tahu ya. Nah pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan oleh para bandar dan retailers dan juga miners ya? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akumulasi atau jangan-jangan mereka mulai banyak inflow dan mulai ada possible selling ya? Atau jangan-jangan juga posisi leverage mulai terbentuk dan ada resiko likuidasi ini ya. Nah sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan untuk on-chain ini sendiri kenapa menarik untuk kita perhatikan? Karena on-chain ini adalah kita menganalisa data ya blockchain begitu, maka namanya on-chain analysis. Nah, kenapa data blockchain ini menarik untuk kita perhatikan? Karena seperti ini, karena data dari blockchain itu tidak bisa diganggu-gugat atau bahasa kerennya adalah immutable ya. Jadi saat sudah dicatat tidak bisa diedit-edit begitu ya, berbeda dengan sistem yang centralized. Contoh ledger juga seperti blockchain yaitu adalah misalkan perbankan ya. Dia mencatat transaksi dari akun A ke B ke C dan seterusnya. Nah, tetapi perbedaannya karena dia sistemnya centralized, maka ya contohnya perbankan dia bisa mengedit di dalamnya. Gitu, bisa mengedit, bisa diubah dan seterusnya. Ya, bisa ada terjadi koreksi. Nah, tetapi di blockchain itu tidak bisa terjadi namanya koreksi. Sudah tercatat akan selamanya tercatat. Begitu. Nah, maka dari itu kita bisa melihat pergerakan para bandar, retailers, dan lain-lain. Ya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai exchange net flow ya, Bitcoin exchange net flow. Kenapa ini menarik? Karena ini mengambil data dari semua exchanger besar ya. Dan kenapa net flow? Karena net flow ini adalah selisih inflow kurangi outflow. Maka dari itu kita langsung mendapatkan data yang utuh menurut gua dibandingkan kita cuma lihat inflow atau outflow aja ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini gimana cara bacanya. Jadi kalau ini barnya merah menunjukkan bahwa pada hari itu outflow yang terjadi. Nah kenapa outflow ini bullish? Karena outflow ini menunjukkan bahwa para bandar dan retailers itu menarik BTC mereka dari exchanger yang ada di sini semua. Ya. Nah jadi kalau ditarik dari semua exchanger ini kemungkinan besar masuknya kemana? Antara ke hardware wallet atau ke hot wallet yang which is kita bisa asumsikan sebagai possible buying. Sekali lagi ya, possible ya. Itu harus digarisbawahi, possible buying. Nah, korelasinya apa? Korelasinya possible buying ini adalah dengan bottom begitu. Jadi kita bisa lihat waktu Bitcoin di sekitar 15.000 dia nge-bottom, terjadi banyak outflow di hari-hari itu ya. Dan ya kita bisa sendiri buat lo yang akumulasi juga barang-barang TCI di sini ya sekarang udah senyumnya ekstra lebar. Karena lo hitung sendiri ke harga sekarang udah profit berapa ratus persen ya. Nah untuk inflow itu kebalikannya ya. Inflow ini berkorelasi dengan local top atau juga bisa dibilang ya apa namanya cycle top begitu. Kayak contoh di sini di 8 November 2021 begitu ya. Nah tetapi di sini terbukti malah bahwa bandar itu juga nggak selalu benar. Ya jadi jangan sampai kita percaya satu mitos di mana bandar ini adalah suatu makhluk mistis yang nggak pernah salah di market. Enggak ya. Justru on-chain ini membuktikan bahwa para bandar pun bisa tetap salah. Maka dari itu kita tidak boleh ya berharap on-chain ini adalah pengganti TA dan pengganti fundamental. No. Ini adalah suplemen tambahan lagi yang bisa membantu kita untuk bisa menganalisa market dengan lebih objektif ya. Oke, kita langsung aja lihat ke dalam data yang baru-baru ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini terjadi satu outflow yang luar biasa besar pada tanggal 5 Juli ya. 5 dan 6 lah, walaupun yang 5 ekstrim lebih besar ya. Ini saat BTC jatuh ke angka 56.636. Dan buat lo yang nonton DCWT, tentunya angka ini tidak asing ya, angka-angka di sini karena itu adalah struktur support yang sekarang menjadi struktur support gitu ya. Nah, tetapi uniknya setelah itu para bandar cenderung tidak melakukan apa-apa. Ya ada inflow sih, tapi sedikit-sedikit ya. Dibandingkan dengan tanggal 5 Juli, ya jadi kita bisa di sini para bandar cenderung melakukan akumulasi yang signifikan ya.
pada tanggal 5 dan 6. Sisanya ya ada info dikit-dikit dan sempat ada outflow tipis di sini ya. Itu data dari para bandar dan technically untuk para retailers juga ya seperti kita lah ya. Next adalah Bitcoin miner net flow. Ini cara kerjanya sama persis, sama-sama seperti exchange net flow. Tetapi yang diperhatikan adalah wallet dari para mining pool begitu ya. Nah, untuk di sini kita bisa lihat datanya malah cenderung flat ya. Lagi-lagi miners datanya masih belum terlalu reliable ya. Jadi untuk sekarang miner sepertinya nggak terlalu ngaruh. Jadi kita bisa simpulkan, sekali lagi ya gue simpulkan, secara spot terjadi possible buying yang cukup besar pada tanggal 5 dan 6 Juli kemarin oleh para bandar ya. Nah, pertanyaannya apakah ini cukup untuk membuat Bitcoin rally lagi atau tidak? Nah, tentunya itu kita harus lihat dari estimated leverage ratio dengan kita menghitung rata-rata posisi futures ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana ya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin estimated leverage ratio ya. Nah, ini simpelnya apa sih? Simpelnya ini adalah leverage yang dipakai oleh para futures trader. Jadi kalau lo nih sekarang lagi buka posisi futures, mau long, mau short di salah satu exchanger ini, berarti lo adalah salah satu penyumbang data dari estimated leverage ratio ya. Ini biar nggak belibet gue sebutnya leverage aja ya, karena nyebutin estimated leverage ratio tuh rasanya kayak main tongue twister ya. Jadi gue sebutnya leverage aja ya. Secara teknisnya ini adalah open interest dibagi dengan coin reserve begitu ya. Tapi ya simpelnya kita sebut leverage. Cara pemakaian seperti apa atau cara bacanya seperti apa? Jadi ada beberapa cara sih. Yang pertama kita bisa melihat apakah harga dari Bitcoin ini naiknya karena leverage atau bukan. Begitu ya. Kita bisa ambil contoh itu di sini nih ya. Nah, jadi saat harga meningkat bersamaan dengan leverage ya, jadi ini yang warna ungu ini leverage ya. Artinya posisi BTC yang meningkat ini terbantu oleh posisi leverage yang bertambah. Artinya banyak posisi long yang membantu BTC naik ke atas begitu. Nah, di waktu bersamaan ya, kalau misalkan kita bisa lihat di sini mana ya? Oke, di sini nih. Nah, harga turun ya bersamaan juga dengan estimated leverage ratio. Nah, ini adalah pertanda dari kemungkinan besar terjadi long squeeze ya. Nah, long squeeze ini ciri-cirinya adalah si leverage ini turun bersamaan dengan harga. Dan ya nggak harus ekstrim ini, tetapi ini adalah contoh yang gampang untuk kita bisa lihat secara visualnya. Begitu. Ini long squeeze. Sementara untuk short squeeze itu tinggal kebalikannya seperti di sini. Asik nih ya, gampang contohnya sebelahan. Ini long squeeze, ini short squeeze ya. Di mana posisi short di sini overconfidence, estimated leverage ratio naik, turun di sini ya bersama dengan harga naik. Begitu ya. Nah, kita akan coba lihat harga sekarang apa yang terjadi.
Kita bisa lihat di sini waktu BTC turun tanggal 1 Juli sampai tanggal 3 Juli ya. Jadi tanggal 1 sampai 3 kalau kita lihat di sini sepertinya di sini banyak posisi short yang dibuka sehingga harga turun bersama dengan estimated leverage ratio atau leverage yang meningkat. Artinya banyak buka posisi short. Makanya harga turun. Tetapi uniknya di tanggal 3 Juli terjadi terjun payung secara estimated leverage ratio. Jadi yang gue lihat di sini dari analisa gue adalah awalnya posisi Bitcoin yang dari 62.000 sampai ke 60.000 ini terjadi karena banyak yang buka posisi short. Tetapi saat jebol banyak posisi long yang mungkin ditaruh di 60.000 ini akhirnya kena liquid. Nah ini ditandai dengan estimated leverage ratio atau leverage yang turun bersama dengan harga. Ya, jadi ini cukup unik nih. Ini kombinasi dari banyak orang buka posisi short, leverage meningkat, sampai ke titik di tanggal 3 Juli, titiknya itu di angka 60.160, dan jebol ke bawah dari situ, banyak yang kena likuidasi, dan ini sekali lagi ditandakan dengan leverage yang turun bersama dengan harga. Ya. Nah sekarang gimana nih Bang? Kan mulai naik lagi nih. Kalau kita perhatiin di sini, peningkatan Bitcoin ini bersamaan dengan leverage yang meningkat juga. Nah, berarti peningkatan BTC dari tanggal 7 Juli, bukan 7, tanggal 8 ya, tanggal 8 Juli sampai sekarang itu terjadi karena banyak yang buka posisi long. Tetapi seperti yang kita tahu secara TA, BTC sudah sempat di reject 6 kali oleh resisten. Buat lo yang penasaran resistennya apa, ya silakan nonton di DCWT. Ya itu gue udah pernah bahas ya 6 kali karena 6 kali ke reject begitu ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah kita ada resiko? Ya ada berarti ya, ada resiko terjadi long squeeze. Begitu di mana mungkin akan terlalu banyak posisi long yang overconfident di sini merasa akan tembus, tiba-tiba ada harga drop, nah itu bisa turun. Jadi intinya apa? Sekali lagi gue ingatkan, kita ada resiko long squeeze. Resiko ya guys, bukan pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Semua itu hanya probabilitas ya. Nah, tetapi dengan harga seperti ini ketemu resisten yang kuat dan kita tahu di atasnya selain dari resisten yang kita bahas di CWT itu kita masih punya banyak lagi resisten yang lain gitu seperti MA20, Bull Support Band dan lain-lain. Jadi potensi long squeeze masih cukup real begitu ya. Jadi intinya apa? Kalau lu punya posisi futures harus hati-hati dalam beberapa hari ke depan karena leverage mulai meningkat sementara BTC mulai sulit untuk membuat higher high begitu ya. Next kita akan lihat MVRV untuk MVRV ini sebentar, MVRV di mana ya? Nah ini dia. Untuk MVRV kita masih dalam kondisi jauh, malah makin menjauh dari overbought ya. So belum waktunya untuk TP. Nah buat lo yang sudah melakukan akumulasi bersama-sama dengan TCI ya di 2022 ya selamat. Sekarang dalam kondisi yang sangat profitable ya. Nah, waktu kita beli di bawah dari angka 1, ini menunjukkan dia sedang oversold. Ya, ini cara penggunaannya sangat mirip seperti RSI. Kalau di bawah 1 itu oversold, di atas dari 3,7 itu overbought. Nah, ini masih jauh dari overbought, bahkan sampai nggak keluar nih titik merahnya. Ya. Nah, tapi buat lo yang sudah akumulasi di sini, ya pasti senyum-senyum. Nah, jadi lagi-lagi ya nanti di cycle selanjutnya gue akan update lagi sih kapan dia masuk ke angka oversold di sini ya di bawah dari 1. Buat lo yang sudah nonton on chain gue silakan boleh cek ya di 2022 cari on chain gue udah bahas berkali-kali ayo akumulasi nggak ada ruginya ayo akumulasi ya. Nah di masa-masa itu gue diketawain, dibilangin BTC bakal ke 10.000, ke 1.000, ada juga yang bilang ke 0 ya. Nah, tapi buat lo yang sudah beli di sini ya sekarang udah full senyum. Begitu ya. Dan hebatnya juga nih di cycle sebelumnya di Maret 2022 dia juga memberikan satu signal to buy ya saat terjadi COVID crash. Jadi ini salah satu indikator yang gue suka banget untuk akumulasi di awal-awal cycle. Tapi buat lo yang ketinggalan ya sudah, ini sudah menjadi nasi sudah menjadi bubur ya udah nggak bisa diapa-apain. Nggak apa-apa. Buat lo yang pengen akumulasi lagi bisa secara TA ya. Nah itu bisa nonton di DCWT yang akan kita upload biasanya almost daily lah ya. Daily lah jujurnya ya. Jarang banget gua nggak upload sebenarnya sih ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini ya. Seperti biasa gue ingatkan lagi untuk on-chain ini bukanlah pengganti TA, bukan pengganti fundamental ya. Ini adalah suplemen tambahan lagi yang bisa membuat analisa kita semakin efektif
ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.